wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Silakan. Dengarkan namanya baik-baik ya. Yang pertama, Tia Fitriani, Aulia Ramadhani, Indah Permatasari, Hasmi, Nawira Mora, Siti Aisyah, Siti Aminah, Tiara Ujana, Siti Nur Aminah, Sari Deni, Hasna, Hikmah Hairani, Rizky Sakinah. Semua alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan pelajaran kita yang telah lewat ya, yaitu pelajaran tentang toharo. Ada yang masih ingat tentang pelajaran toharo? Apa arti toharo itu? Arti toharo apa? Bersuci baik dari hadas dan najis. Ya, bagus. Apa pengertian toharo, nak? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pengertian dari toharo adalah bersuci dari hadas kecil dan Hadas besar. yang penting kita tahu makna atau arti toharo. Untuk hari ini pelajaran kita adalah mengenai sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi sholat berjamaah, ada yang sudah tahu apa arti sholat berjamaah? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu dari mereka menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Ya, bagus. Berarti sudah memahami sholat berjamaah. Berarti sudah membaca kalian di rumah kan? Sebelum mulai pelajaran kita, marilah kita baca materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu materi tentang sholat berjamaah. Silakan aku membaca. C. Ayo sholat berjamaah. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardhu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani bin Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah takduru ala sholat pasti bisakin wa isrina darajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la taqutu rak'atul ula min sholatil isya katabahu
lahu biha minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Bacalah pembahasan berikut ini. 1. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah A. Mengetahui syarat dan hukum sholat serta perkara yang membatalkan sholat. B. Fasih dalam membaca ayat Al-Quran. C. Paling puas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. F. Berdiri pada posisi paling depan. G. Seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan H. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah seperti berikut. A. Makmum berniat mengikuti imam. B. Mengetahui gerakan sholat imam. C. Berada dalam satu tempat dengan imam. D. Posisinya di belakang imam. Dan E. Hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Sekarang kita masuk masalah pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan atau dilakukan oleh 2 orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan salah satunya menjadi makmum. Ya, media pembelajaran yang sudah Ibu buat bisa kalian lihat, kalian perhatikan ya gambar yang Ibu buat di karton di papan tulis ini. Kalian perhatikan, ini adalah contoh sholat berjamaah materi kita pada pagi hari ini. Ya, kita tahu kan pengertian sholat berjamaah tadi. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Nah, ini contohnya ya, 2 orang atau lebih, nggak boleh sendirian. Ya, sholat berjamaah itu sekurang-kurangnya dikerjakan 2 orang, 1 sebagai imam dan 1 lagi sebagai makmum. Itu dia pengertian dari sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah tadi ada yang dibagikan juga sama kalian kan? Jadi sebagai pelengkapnya kalian lihat di gambar ini, kalian perhatikan bentuk imam posisinya di depan, makmum posisinya harus berada di belakang imam. Paham? Makmum harus mengetahui gerakan-gerakan sholat di imam. Baru seorang makmum posisinya harus berada di belakang imam. Ini akan Ibu bagikan contoh seorang makmum yang makmum dan imam sedang melakukan sholat berjamaah. Kalian lihat gambar yang Ibu bagikan. Ya, itu adalah contoh posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ada yang mau dipertanyakan nak tentang sholat berjamaah? Buku dan kertas
yang telah tersedia di meja kalian. Nah, dibagikan. Di situ jika kalian lihat ada contoh atau orang yang lagi mempraktekkan sholat berjamaah. Di sini kita tahu hukum sholat berjamaah adalah apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Malah sebagian ulama ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, malah sebagian wajib. Keutamaan sholat berjamaah adalah, keutamaannya ya, sangat besar keutamaannya, akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ kita tahu bahwa sangat besar keutamaan sholat berjamaah. Nah, karena besarnya keutamaan sholat berjamaah tadi, maka kita harus tahu ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat berjamaah. Yang pertama ketentuannya, kita harus mengetahui tentang sholat berjamaah. Yang pertama kita tahu harus ada imam. Nah, kalian lihat bukunya ya nak. Baru yang kedua harus ada makmum. Baru yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Baru yang keempat sholat berjamaah itu sebagai makmum dan imam harus sesuai sholatnya. Apabila sholat imam sholat asar, maka sebagai makmum kita juga harus berniat sholat asar, seperti itu. Nah, sholat jamaah, maka sekarang kita harus mengetahui ketentuan dalam sholat berjamaah. Ketentuannya tadi yang pertama adalah adanya imam, adanya makmum. Makmum tadi harus mengikut imam, imam ya. Baru sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Tidak boleh terpisah-pisah antara imam dengan makmum. Baru sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Itu ketentuan sholat berjamaah. Sekarang yang ditanya dulu, sholat apa saja yang bisa dikerjakan secara berjamaah? Sholat 5 waktu. Apalagi? 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 Nah, ya bagus. Setelah mengetahui kita ketentuan sholat berjamaah, kita juga harus mengetahui atau syarat sah untuk menjadi imam. Karena begitu pentingnya posisi imam dalam sholat berjamaah. Yang pertama syarat sah menjadi imam adalah apa? Yang pertama harus balik. Yang kedua apa? Berakal. Harus berakal sehat baru bisa menjadi imam. Sehat. Orang gila nggak boleh jadi imam. Ya? Ada pernah lihat orang gila jadi imam? Enggak kan bu? Nah, berarti orang yang berakal sehatlah yang hanya bisa menjadi imam. Baru laki-laki. Laki-laki, perempuan pun bisa menjadi imam apabila makmumnya adalah perempuan. Baru mengetahui syarat dan rukun sah sholat. Pasti membaca Al-Quran. Baru posisi imam berdiri di depan. Baru tidak sedang bermakmum. Seorang imam tidak sedang bermakmum. Dia menjadi imam itu tidak sedang bermakmum dengan makmum yang lain. Nah, itu adalah syarat sah menjadi imam. Ya, setelah kita mengetahui syarat sah menjadi imam, ya kan? Kita juga harus tahu syarat sah menjadi makmum. Ibu jelas
Pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang, yang satu menjadi imam dan satu lagi menjadi makmum. Ya, hukum mengerjakan sholat jamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, malah ada yang wajib. Ya, kita tahu sekali, sudah tahu hukumnya. Sekarang kita harus mengetahui keutamaan tentang sholat berjamaah. Keutamaan dalam sholat berjamaah itu sangat besar. Pahalanya 27 derajat. Ya kan? Ada yang mengetahui hadisnya? Ada? Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Makanya karena di rumah sudah biasa kita kan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kita harus mengetahui niat sholat berjamaah tadi apabila kita menjadi imam dan apabila kita menjadi seorang makmum. Yang pertama kita contohkan apabila kita menjadi seorang makmum. Bagus. 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 Apalagi? Nah, itu adalah contoh apabila kita berniat untuk melakukan sholat berjamaah. Kita sebagai makmum itu niatnya, ya. Baru niat apabila kita menjadi seorang imam. Nah, contohnya apa? Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Itu adalah contoh-contoh apabila kita menjadi seorang imam dan apabila kita menjadi seorang makmum. Harus disesuaikan dengan imam. Apabila seorang imam berniat sholat asar, kita sebagai makmum juga harus berniat sholat asar. Apabila seorang imam berniat sholat subuh, sebagai makmum kita juga harus berniat sholat subuh. Di rumah sudah biasa kita kan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kita harus mengetahui niat sholat berjamaah tadi apabila kita menjadi imam dan apabila kita menjadi seorang makmum. Yang pertama kita contohkan apabila kita menjadi seorang makmum. Bagus. 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 Apalagi? Nah, itu adalah contoh apabila kita berniat untuk melakukan sholat berjamaah. Kita sebagai makmum itu niatnya, ya. Baru niat apabila kita menjadi seorang imam. Nah, contohnya apa? Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Itu adalah contoh-contoh apabila kita menjadi seorang imam dan apabila kita menjadi seorang makmum. Harus disesuaikan dengan imam. Apabila seorang imam berniat sholat asar, kita sebagai makmum juga harus berniat sholat asar. Apabila seorang imam berniat sholat subuh, sebagai makmum kita juga harus berniat sholat subuh. Ya, kita masuk ke diskusi. Ya, diskusi kita pada pagi hari ini adalah
tentang materi sholat berjamaah yang sudah kita baca tadi ya, sama-sama kita dengarkan penjelasan itu tadi. Kalian buat resumenya. Jadi kita buat 3 kelompok nanti nih. Untuk kelompok 1, misalnya yang kita resume adalah tentang materi sholat berjamaah, tentang pengertiannya. Pengertian sholat berjamaah itu apa, ya kan? Baru hukum sholat berjamaah. Baru keutamaan sholat berjamaah, ya kan? Baru ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Itu akan kita resume, ya kan? Ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah itu ada syarat menjadi imam. Apa syaratnya? Baru syarat menjadi makmum. Itu kalian ringkas. Jadi setelah itu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 nanti misalnya mempresentasikan hasil resumenya ke depan. Sebagai kelompok 2 dan 3 memberi pertanyaan supaya bisa dijawab oleh kelompok 1. Paham? Nah, setelah itu baru dibagi kelompoknya ya, dengarkan namanya baik-baik. Untuk kelompok 1, Siti Nur Aminah, Sari Deni, Tiara Muljana, Hasna. Itu kelompok 1. Diulangi sekali lagi. Kelompok 1 Siti Nur Aminah, Sari Deni, Tiara Muljana, Hasna. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, dengarkan. Kelompok 2 adalah Nikmah Hairani, Indah Permatasari, Aulia Rahmadani, Siti Aminah. Itu kelompok 2. Diulangi sekali lagi untuk kelompok 2. Nikmah Hairani, Indah Permatasari, Aulia Rahmadani, dan Siti Aminah. Itu kelompok 2. Sedangkan kelompok 3, Tia Fitriani, Hasni, Nawira Mora, dan Rizky Salina. Paham? Apa perlu ulangi lagi yang keempatnya? Tia Fitriani, Hasni, Nawira Mora, dan Rizky Salina. Paham tentang pembagian kelompok ini? Kalau ada yang perlu dipertanyakan, coba tanyakan ya.
Dan kita masuk sekarang tentang diskusi, ke bagian diskusi ya. Hasil diskusi kita akan dibacakan oleh untuk kelompok 1 membacakannya. Sedangkan untuk kelompok 2 dan 3 silakan memberi pertanyaan terkait hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan yang baik. Ya, kita mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang sholat berjamaah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah sebagai moderator. Dan samping saya, perkenalkan nama saya Sari Deni. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizalma. Perkenalkan, nama saya Hasnah. Yang akan membacakan hasil diskusi kami adalah saya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kuntum fihim fa'aqamta lahum al-musallata faltaqum ta'ifatun minkum, yang artinya dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatnya, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaknya segolongan berdiri sholat bersama. 2. Syarat menjadi imam. 1. Balik. 2. Pasti membaca Al-Quran. 3. Berniat. 4. Laki-laki dan boleh juga perempuan tetapi makmumnya perempuan. 3. Syarat sah menjadi makmum. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Makmum berada satu tempat dengan imam. 3. Makmum tidak boleh berdiri lebih depan dari imam. 4. Makmum tidak boleh mendahului imam. 5. Sholat makmum harus bersamaan dengan imam. Sekian pembacaan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa lebih baik sholat berjamaah daripada sholat sendiri? Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 adalah Tian Hamzah. Karena sholat berjamaah banyak keutamaannya, salah satunya pahala dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ada lagi? Bagaimana dengan menentukan sholat berjamaah yang baik berbeda makmumnya laki-laki dan perempuan? Yang akan menjawabnya Syarat yang baik imam makmum laki-laki dan makmum perempuan. Ada lagi? Di manakah lebih baik laki-laki melaksanakan sholat berjamaah? Yang akan menjawabnya Sari. Jawaban dari kelompok 2 Aulia Misti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat hasil diskusi, kita lihat hasil pelajaran kita pada materi hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Bisa kita buat kesimpulan. Yang pertama, dicatat ya penjelasan dari kita hari ini. Yang pertama, kita tahu arti dari pengertian sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan atau dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan salah satunya menjadi makmum. Ya. Yang kedua, tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, ya kan? Sunnah muakkad.
Malah ada ulama yang menghukuminya sebagai fardu kifayah, malah wajib. Baru tentang keutamaan sholat berjamaah, ya kan? Keutamaan sholat berjamaah, keutamaannya sangat besar. Salah satunya atau sangat banyak ya. Salah satunya keutamaannya adalah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 27 derajat. Pahala kita akan dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Baru dalam sholat jamaah itu ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, harus ada imam, harus ada makmum, ya kan? Baru sholat dilaksanakan di suatu tempat atau majelis, ya kan? Baru makmum dan imam harus sesuai sholatnya. Apabila seorang imam berniat sholat asar, maka sebagai makmum harus sholat asar. Paham sampai di situ? Paham? Untuk materi kita pada pagi hari ini, paham kan? Paham, Bu. Di sini akan Ibu bagikan soal tentang materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian menjawab bisa dengan baik dan tepat. Ibu bagikan ya. Sudah kalian lihat soalnya ada 10. Soal yang ada 10, pilihlah jawaban yang benar antara A, B, C, dan D. Ini semua terkait dengan materi kita pada hari ini. Sudah bisa dikerjakan? Kerjakan ya, nak. Koreksi dulu jawabannya ya, Nak.
Hari ini ada sebagian orang yang nilainya masih kurang paham dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi untuk rencana besok dibawa ya, dikerjakan di rumah ya, dan Siti Amin bisa dikerjakan ya, dibawa. Jangan lupa ya, supaya ada tambahan nilainya. Dan untuk pagi hari ini cukup sekian pelajaran kita tentang materi sholat sunnah berjamaah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan wawasan kita. Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.